Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul sabun cuci muka. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Zekia Faciriani selaku moderator dan pemateri pertama yaitu Mufidatul Asmi, pemateri kedua yaitu Inayah Nur Iza, dan pemateri ketiga yaitu Armadana. Tanpa berlama-lama, saya berikan ke pemateri pertama. Di sini yang pertama yaitu mengenai definisi sabun wajah. Jadi sabun wajah merupakan sediaan kosmetik yang biasanya kita gunakan sehari-hari, di mana hasilnya untuk membersihkan kotoran dari wajah. Namun selain itu ada beberapa manfaat lain tergantung dari bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam sediaan sabun wajah itu sendiri. Di antaranya seperti meramahkan kulit, menghidrasi kulit, dan mencegah penuaan dini. Kemudian untuk sabun wajah ini harus kita gunakan setiap hari karena untuk mencegah timbulnya kerusakan atau kerusakan pada permukaan wajah akibat kuman yang menempel pada wajah, khususnya setelah kita melakukan aktivitas gerak di luar ruangan. Biasanya kita gunakan pada malam hari sebelum tidur. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya tentu ada pada sediaan sabun wajah ini. Untuk kelebihannya ada beberapa poin, teman-teman bisa lihat poin PPT seperti membersihkan kulit, meremehkan kulit. Kemudian untuk kekurangannya itu dapat menyebabkan kulit kering karena beberapa bahan itu dapat menyebabkan kerusakan pH pada kulit akibat bahannya terlalu keras. Kemudian selanjutnya ada contoh formulasi sediaan sabun wajah yang kita paparkan di sini, yaitu formulasi sediaan sabun wajah cair dari biji alpukat, di mana biji alpukat sebagai zat aktif untuk bersifat anti jerawat. Selain itu ada beberapa tambahan lain seperti humektan dan juga pembentuk busa yang fungsinya akan dijelaskan teman saya. Adapun alasan penambahan zat tambahan, yang pertama ada ekstrak biji alpukat ini berfungsi sebagai anti jerawat. Biji tanaman alpukat ini dipercaya masyarakat sebagai obat mah, anti peradangan, antibakteri, pereda nyeri, menyembuhkan sariawan, mengobati sakit gigi dan kencing manis. Berdasarkan penelitian Marlinda dan kawan-kawan menyatakan bahwa biji alpukat ini mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Yang kedua ada SLS, ini berfungsi sebagai surfaktan pada produk pembersih. Fungsi dari surfaktan adalah membantu menghilangkan minyak atau kotoran dari permukaan yang dibersihkan. Ini bekerja dengan melepaskan minyak atau kotoran pada permukaan yang dibersihkan serta menahan minyak dan kotoran tersebut dalam pembersih yang sudah bercampur air sehingga memungkinkan pembuangannya. Selanjutnya ada NaCl, ini berfungsi sebagai pembentukan busa. Kepadatan awal busa dan stabilitas busa SLS ini ditingkatkan dengan penambahan campuran natrium klorida atau NaCl. Natrium klorida dapat digunakan untuk meningkatkan pemisahan antara fase air dan fase minyak selama pembuatan sabun melalui proses saponifikasi. Yang selanjutnya ada gliserin, ini berfungsi sebagai humektan. Gliserin digunakan sebagai humektan karena gliserin ini merupakan komponen higroskopis yang dapat mengikat air dan mengurangi jumlah air yang meninggalkan kulit. Selanjutnya ada Adepts Lanae, ini berfungsi sebagai pengakalis. SLES dan amonium laurisulfat atau ALS. Adepts Lanae atau lemak bulu domba adalah zat berupa lemak yang dimurnikan diperoleh dari bulu domba Ovis aries-line, mengandung air tidak lebih dari 0,25%. Adepts Lanae atau lemak domba digunakan dalam pembuatan sabun wajah karena memiliki sifat melembutkan dan melembabkan kulit. Selanjutnya yaitu Nipagin. Nipagin atau pengawet. Di dalam sediaan kosmetik biasanya ditambahkan pengawet yang dapat memperpanjang masa penyimpanan kosmetik selama mungkin. Contohnya pengawet yang sering digunakan salah satunya adalah Nipagin. Penggunaan pengawet Nipagin dalam sediaan kosmetik sangat penting untuk mengawetkan dan menahan laju pertumbuhan bakteri dan jamur.
Selanjutnya yaitu asam stearat atau bahan dasar sabun. Asam stearat berfungsi sebagai bahan dasar sabun berupa fase minyak pada reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi dari minyak dan lemak dengan alkali dapat menghasilkan sabun cair. Selain minyak dan alkali, bahan tambahan lainnya yang digunakan yaitu asam tea atau pengental, tritanolamin juga dikenal sebagai tea adalah produk sampingan reaksioner dari dua zat etilen oksida dan amonia. Tritanolamin digunakan untuk sebagai keperluan dalam berbagai kosmetik dan item perawatan pribadi. Purified water atau pelarut. Air digunakan sebagai pelarut pada sabun juga sebagai fase air yang akan bereaksi dan beremulsi membentuk massa kental dengan fase minyak pada formulasi sabun cair pada saat sabun dilarutkan dengan air. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu sabun wajah atau facial wash merupakan sediaan kosmetik perawatan kulit wajah yang rutin digunakan setiap hari sebagai pembersih untuk membantu mengatasi masalah kulit wajah. Adapun kelebihan sabun wajah yaitu menghilangkan kotoran dan minyak, meningkatkan hidrasi kulit, mencegah timbulnya jerawat, memperbaiki warna kulit, dan mengurangi tanda-tanda penuaan. Sedangkan kekurangan sabun wajah, salah satunya yaitu beberapa bahan mengandung bahan kimia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.